Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini adalah yang mungkin akan terjadi di 7 hari ke depan ya. Kira-kira apa yang terjadi nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu apa yang akan terjadi di 7 hari ke depan. Ini bisa juga energinya lambat ataupun cepat, bahkan mungkin sudah terjadi. Nanti kamu menyesuaikan saja ya, diaminkan yang bagusnya, yang buruknya ya dipakai untuk berjaga-jaga, dan ya kalau bisa jangan sampai itu terjadi ya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana tentang kehidupanmu di 7 hari ke depan, apa yang akan terjadi dan apa pesan semesta kepada kamu ya. Oke. Dan saya ucapkan juga ya untuk sahabat-sahabat ya atau subscriber saya yang muslim ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Jangan sampai puasanya bolong ya. Kalau memang ada masalah kesehatan, karena saya merasakan juga di sini ada beberapa yang mempunyai masalah lambung ya. Ya mungkin di ini aja, apa dibilangnya, puasanya setengah hari aja ya. Tetapi kalau mampu ya jangan sampai bolong ya. Oke, tetap semangat untuk kalian semuanya yang lagi berpuasa ya. Oke, kita lihat untuk kalian ya di 7 hari ke depan apa yang terjadi. Di sini Five of Cups, terus juga The Star, Three of Swords, Ten of Swords, the Devil, Queen of Cups, Ten of Wands, King of Swords. Oke, di 7 hari ke depan saya merasakan ada kegelisahan, kegundahan, gak nyaman, hati berdebar-debar ya. Kayak bingung aja gitu ya. Kenapa kalian bingung? Dan ini mungkin termasuk untuk diriku juga ya. Kita semua sama-sama untuk mendengarkan readingan ini, bukan hanya untukmu tetapi untukku juga ya. Jadi kita lihat ya, kenapa sampai kamu di sini stres ya, bingung, cemas ya, gelisah, tak pasti, bingung, gelisah aja gitu. Padahal nggak, ya ada penyebabnya, tapi ya kalau dibilang penyebabnya ya biasa aja gitu. Tapi kok kayak macam gabut gitu ya. Di sini saya merasakan energinya bingung menentukan arah ya. Ini ada beberapa yang merasa bahwa saya harus bikin apa ya di hari libur gini ya, apalagi di sini masih libur ya. Ada beberapa yang libur ini libur sekolah, libur kerjaan, atau libur karena nggak punya kerjaan ya. Nah ini jadi kamu menyesuaikan saja, ini artinya kamu lagi kosong, jadi bingung, gabut, mau bikin apa, mau pergi juga lagi, mau pergi makan-makan juga lagi puasa ya.
terus mau jalan-jalan juga ya pokoknya intinya bingung aja, mau jalan-jalan bingung, mau mau di rumah juga bingung ya, kayak macam gelisah aja ya. Bingung mau bikin apa, kayak sepi gitu ya, sepi, rasa hati kayak kok eh, hari eh, hari ini kok beda gitu ya, ataupun mungkin kondisinya kamu merasa bahwa kok puasa tahun ini kok beda gitu ya, kok nggak rame, kok kayak macam saya gabut aja gitu ya. Jadi bingung menentukan arah. Ini pun ada beberapa yang mungkin lagi tidak mempunyai uang, tidak mempunyai pekerjaan ya, tambah gabut. Jadi mungkin ke depan ini kamu lagi banyak stres ya. Ya harus bisa lebih tenangkan diri ya. Oke, berikutnya di sini saya merasakan ini galau memikirkan orang masa lalu. Ya, mungkin kamu baru putus ataupun mungkin kamu membandingkan atau merindukan ya orang-orang di masa lalu ya. Entah pasanganmu, entah pacarmu, entah orang-orang di lingkungan keluarga yang mana mungkin dulu bersamamu dan saat ini tidak bersamamu ya. Ya rindu aja ya. Apalagi di sini rindu dengan orang yang telah tiada ya, maaf, ada beberapa seperti gitu yang mana ya rindu aja. Wah, saya rindu ya, mungkin orang tua, kerabat, adik, kakak ya, pasangan ataupun apapun ya. Jadi ya gabut lagi ya, stres lagi, bingung karena merasa sepi sendiri ya, galau memikirkan orang masa lalu, seandainya mereka bisa kembali atau mungkin seandainya mereka ada di sini, saya ceria-ceria, saya tertawa-tertawa. Nah, ini ada beberapa yang merasakan bahwa eh, sudah nggak seperti dulu suasana rumah, suasana tempat ini ya, sepi padahal dulu rame. Jadi merindukan masa saat dulu ya, dimana banyak rame, keramaian, canda tawa, dan ya sukacita seperti gitu. Sekarang kok sepi melompong, nggak ada nafas kehidupan gitu ya. Kenapa saya bilang nggak ada nafas kehidupan? Karena macam macam suram aja gitu. Kok sepi ya? Dan di sini juga ada beberapa yang merasa bahwa walaupun mungkin saya di hingar-bingar kota, di keramaian, saya merasa sepi. Pokoknya kayak macam hati itu kayak sepi gitu. Ini ada juga yang melampiaskan mungkin ke klub atau kemana gitu, tapi kayak macam kok saya sepi, dan ini bukan cara yang terbaik untuk bisa membuat saya ceria ya. Nah, ini ada yang seperti gitu ya, yang mana eh pelariannya mungkin ke dunia malam ya, tapi kok nggak ceria, di rumah malah gabut ya. Nonton Korea tambah sedih ya. Nah, ini oke, berikutnya di sini saya merasakan energinya ada stres, kesetresan dari dirimu. Ada yang karena nggak punya kerjaan, ada karena nggak punya duit, ya. Nah, ini mungkin ke depan harus bisa lebih meminimalkan pengeluaran ya. Karena ada juga yang saya lihat di sini mau jalan-jalan ya, liburan tapi nggak ada duit. Ya, padahal ada waktu karena libur. Nanti ada duitnya malah nggak ada waktu karena kerja. Nah, ini. Jadi eh ada pula juga yang saya lihat nggak ada kerjaan, sehingga nggak ada duit. Nah, ini bingung juga ya. Nah, ini apalagi banyak orang yang di PHK massal ya, jadi lebih tenangkan diri ya. Ingat, semua itu ada waktunya ya. Mungkin sekarang kamu disuruh untuk istirahat dulu sejenak ya, besok lagi baru kerja lagi ya. Luangkan itu untuk waktu bersama keluarga ya, karena ya mungkin kamu sudah lama untuk bekerja, sekarang waktunya untuk istirahatkan diri dulu beberapa saat ya. Kalau bicara tentang stres juga, ini bicara tentang uang, ini karena bayar hutang nih. Ada beberapa yang galau karena aduh kok sudah mau jatuh tempo lagi ya. Wah, ini orang cemas banyak nih ya. Apakah ini salah satu dari dirimu ya? Aduh, saya uangku udah menipis, tapi ini harus bayar hutang, uangku nggak cukup, terus saya mau pinjam di mana? Nah, ini ada seperti gitu. Ataupun mungkin kondisinya, waduh, pinjamanku udah pinjaman, jadi pinjam di atas pinjam gitu. Jadi gali lubang tutup lubang ya. Saya mau pinjam di mana untuk tutupi hutang yang ini gitu. Saya bingung. Nah, ini ada seperti gitu. Jadi bisalah mengelola keuangan dengan baik. Karena ada beberapa yang saya merasakan energinya di sini, uangnya sudah nggak ada ya, tapi masih pergi jalan-jalan, masih pergi boros-boros, jajan ya. Padahal sebenarnya uang itu dipakai untuk ya membeli yang atau membayar yang urgen gitu. Ya udah sudah tahu bahwa ini harus dipakai, harus menabung untuk dipakai bayar hutang, angsuran ini, angsuran itu gitu. Tetapi malah karena saking stresnya,
ya dia pergilah menghabiskan ya, entah mungkin beli takjil, terus ya makan-makan di tempat yang lumayan, atau traktir teman, atau ya itu pelarian ya. Ada beberapa seperti gitu, karena nggak ada duit, pelariannya ya kasih habis duitnya dulu yang sekarang ya, nanti baru kayak seolah-olah nanti lah, yang penting saya stresnya hilang, saya cari lagi nanti, itu gampang lah. Nah ini ada seperti gitu, tetapi kok malah nggak dicari-cari, kok nggak dapat-dapat ya. Jadi seperti gitu, jangan sampai kamu stres gara-gara duit ya, stres gara-gara tidak bisa bayar hutang, atau stres karena ditagih hutang. Nah ini bisa hutang ditagih dari pihak bank, pihak pinjol, atau dari sahabat ya. Jadi kamu punya hutang nih ya, mungkin akan ditagih. Jadi siap-siaplah untuk ya memberikan jawaban yang masuk akal ataupun apapun ya, supaya mereka juga bisa mengerti akan situasi dan kondisimu. Berikutnya di sini kita lihat lagi apa ya. Saya ambil kartu lagi, Queen of Pentacles. Apakah masih ada Temperance yang akan membuatmu cemas? Wow, membuatmu cemas di sini ya. Saya merasakan energinya pasangan ya, yang membuatmu cemas. Kok pasangan gak romantis ya? Nah ini ada hati yang bergejolak ya. Kok dia berubah? Kok dia udah gak romantis? Jadi pikirannya negatif. Nah ini jangan dong. Kamu harus berdoa yang positif. Kalau kamu berdoa yang negatif atau mencurigai, itu kan sama dengan doa. Ya berarti jangan kaget kalau dia selingkuh, jangan kaget kalau dia pergi, jangan kaget kalau dia tidak memprioritaskanmu karena doamu. Jadi jangan berpikir yang negatif terhadap pasangan, karena ya mungkin dari bulan puasa ya, jadi dia juga harus menjaga jarak. Ini contoh ya, ataupun memang dia lagi lelah, ataupun memang dia lagi sibuk. Jadi jangan berpikir yang negatif ya. Berikutnya juga di sini jaga kesehatan. Di sini kamu gelisah, stres itu karena mungkin karena kamu lagi sakit, dan ataupun mungkin keluargamu yang sakit ya, anakmu sakit, ataupun mungkin pasangan atau orang di rumah ya. Jadi akhirnya kamu gelisah, waduh mereka nih sakit, saya harus bagaimana gitu, panik ya. Nah ini jangan, harus tenangkan diri ya. Kalau dirimu ya mungkin harus bisa lebih up ya. Jaga kesehatan tubuh ya, jangan banyak minum konsumsi gula, jangan mengkonsumsi kafein ya, karena itu membuat kadang-kadang itu ada yang cocok, ada yang tidak ya. Kalau berlebihan ini yang berbahaya. Jadi sebisa mungkin makan dan minum yang sehat, minum air putih hangat, terus juga makan makanan kalau banyak, diperbanyak sayuran hijau ya, supaya nyaman dari penyakit, dan juga apa dibilangnya, sirkulasi darah ya. Kalaupun mungkin di sini dehidrasi juga ada, saya merasakan mungkin karena puasa ya. Jadi akhirnya jantung kamu berdebar-debar ya, merasa tidak nyaman, gelisah karena dehidrasi. Ya itu karena yang tadi saya bilang ya, karena bulan puasa, jadi kamu kurang minum, kurang makan ya, akhirnya sakit mah, sakit ini, sakit itu ya. Kamu udah loyo, baru masih mau urus yang sakit lagi. Nah ini jadi hati-hati ya, saya lihatnya seperti gitu, banyak sedikit. Tapi ini kan kalau mau dibilang mungkin ya, ini cobaan di bulan puasa ya. Mungkin ya, kalau kamu bisa melewatinya berarti kamu orang hebat, orang top ya. Kamu bisa menambah pahala untuk kamu dan keluarga di bulan puasa ini ya. Jadi itu beberapa yang saya lihat ya, dimana akan membuatmu gelisah, tak menentu, gunda gulana ya di 7 hari ke depan. Tetap tenang. Caranya gimana Kak Ica supaya ini bisa saya lalui ya? Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu supaya bisa melalui semuanya dengan tenang ya. Ada Two of Swords, Death, terus juga di sini Three of Pentacles, dan di sini ada Ace of Pentacles. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk banyak olahraga ya, olahraga jalan jogging ataupun apapun ya, yang nggak usah berat-berat, nggak usah sampai yang mau ke gym gitu ya. Santai aja, atau jalan kaki aja. Jalan kaki kan itu termasuk olahraga juga ya. Yang penting ada pergerakan ya. Kalau nggak bisa lari, nggak bisa jogging, ya jalan kaki gitu. Jalan kaki sekitar rumah ya. Pokoknya olahraga jalan kaki, atau meditasi, latihan pernafasan ya, tenangkan diri ya. Semua itu kan karena dari pernafasan. Kalau kita nggak nyaman itu karena kita punya nafas itu kayak nggak terarah gitu. Detak jantung juga ya. Jadi harus bisa menenangkan diri dulu
Kita bagaimana mau mengurus orang lain atau mengurus diri sendiri kalau dari diri kita aja gegabah atau lagi panik ya, harus tenangkan diri dulu ya. Terus juga di sini semesta mau sampaikan tidak usah terlalu takut. Kamu nih sudah berpikir yang negatif ya. Padahal semua masalah itu pasti akan bisa ada penyelesaiannya. Sudah ada. Tinggal kamu tenangkan diri, pasti kamu bisa mencari solusi. Tapi kalau kalian panik, nggak akan. Ya, jadi semesta mau sampaikan tidak usah terlalu berpikir yang membebani. Macam contoh berpikir 1 bulan ke depan, 5 bulan ke depan, 1 tahun ke depan ya. Ya pikir aja hari ini ya. Hari ini kamu sudah sehat, kamu bisa beraktivitas dengan baik, semuanya lancar, ya itu disyukuri. Kamu jangan panik ya, wah hari ini uangku habis, besok gimana dong, besok terus 1 bulan. Padahal besok mungkin ada rezeki. Jadi sekarang ini energi kesyukuran untuk bisa mendatangkan rezeki lainnya datang ke kamu. Tapi kalau kamu panik ya, pikir 1 bulan ke depan saya makan apa ya, nggak ada duit nih. Padahal 1 bulan ke depan mungkin di 1 minggu ke depan kamu bisa mendapatkan pekerjaan, akhirnya bisa mendapatkan duit. Jadi jangan berpikir yang negatif, pikir aja hari ini dan syukuri, karena energi kesyukuran itu akan mendatangkan energi lainnya yang positif ya, yang dimana ya kamu bisa tenang, nyaman, damai gitu kalau hatimu bahagia. Dan berikutnya di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk jauh dari lingkungan orang-orang toksik ya. Tuh, kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik yang bercerita, menakut-nakuti, buat kamu stres ya, ya itu sama saja kamu mengizinkan mereka untuk menyakitimu atau marah-marah ya. Jauh dari situ ya. Supaya apa? Kamu tenang, supaya kamu bisa nyaman ya. Kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang seperti begitu ya, hidupmu akan tambah stres, tambah panik, atau bahkan ada di sini ya depresi, atau ya kalau mau dibilang trauma atau apapun ya. Kalaupun nanti itu terjadi karena kondisi kamu yang ya kamu nggak berani mengambil keputusan nih, ya mau tidak mau kalau ada trauma, ada depresi, panik ya, karena saya lihat di sini ada yang seperti gitu ya, yang mana sudah nggak tahu harus kemana, menentukan arah bagaimana. Di sini banyak yang tekanan mental ya. Ya mungkin kamu harus minta bantuan profesional dari terapi ya, ataupun ke ini ya, psikolog ya, atau ke dokter ya, dokter apalah pokoknya macam-macam ya, sesuai dengan kondisimu, penyakitmu ya. Karena dari pikiran juga kita bisa asam lambung. Tadi saya bilang ada mah ya. Karena pikiran kita juga bisa ada penyakit lainnya. Ya, jadi sekarang kondisi fisik itu tergantung dari kondisi mentalmu. Jadi yang paling utama harus mentalmu sehat, baru fisikmu akan mengikuti. Jadi kalau kondisimu sekarang tidak baik-baik saja secara fisik, berarti ada sesuatu yang tidak baik-baik saja dari sisi mentalmu ya. Jadi tetap tenang, sabar, banyak doa dan bersyukur. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga ke depan hidupmu lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan, dan rezeki. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.